Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan tentang Total Management System atau disingkat dengan TKM dalam manajemen strategi. Nah, yang beranggotakan saya pribadi Firman, Dalang Gumilang, dan Arlan Jalaluddin. Baik, presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya. Nah, pengertian TKM atau definisi TKM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan, customer, dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Total Quality Management menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, TKM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Dalam TKM, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses produk, pelayanan serta layanan serta budaya di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Total Quality Management dapat didefinisikan dari 3 kata yang dimiliki, yaitu total keseluruhan, quality kualitas, derajat tingkat keunggulan barang atau jasa. Manajemen adalah tindakan, pengendalian atau pengarahan. Dapat didefinisikan TKM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, customer, dengan kegiatan yang diupayakan sekali benar melalui perbaikan kesinambungan dan motivasi karyawan. Adapun pengertian TKM menurut para ahli. Menurut Santoso 1992 menyatakan bahwa TKM adalah sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh organisasi. Adapun menurut Pandi 1996 mendefinisikan TKM adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk jasa manusia, proses, dan lingkungannya. Terus karakteristik dan prinsip TKM. Karakteristik TKM antara lain adalah 1. Partisipasi aktif dari semua pihak, baik pimpinan maupun karyawan, berorientasi pada mutu berdasarkan pada kepuasan penggunaan, dinamika manajemen menanamkan budaya dengan baik, menanamkan budaya problem, terus perbaikan berkelanjutan sebagai proses pemecahan masalah dalam TKM. Nah, ciri-ciri umum atau karakteristik TKM menurut Rocker 2004 adalah 1. TKM mempunyai tujuan meningkatkan komunikasi terutama antara karyawan dengan manajemen serta memecahkan persoalan. Organisasi terdiri dari 1 orang kepala dengan beberapa orang anggota yang berasal dari 1 bidang pekerjaan. Nah, adapun prinsip-prinsip TKM menurut Boeing dan Christopher, prinsip TKM antara lain 1. Kepuasan pelanggan internal dan eksternal. 2. Respek terhadap semua orang. 3. Manajemen berdasarkan fakta. Yang keempat, perbaikan secara terus menerus. Nah itu. Terus menurut Kitsadgrove ada 5 prinsip TKM, yaitu fokus kepada pelanggan. Nah itu terus mengerjakan secara benar,
komunikasi dan latihan, ukuran hasil yang dicapai antara catatan gitu kan, yang dicapai dan catatan itu harus akur gitu kan. Terus kerjakan secara bersama, berarti manajemen puncak harus berperan serta dan diberdayakan bekerja secara kelompok. Perlu diperkenalkan untuk mendorong moral karyawan, mengurangi konflik dan pertengkaran. Nah itu ada empat prinsip utama dalam TKIM, yaitu kepuasan pelanggan, terus respect terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan. Terus faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan TKIM. Pertama, lingkungan yang berfokus pada mutu adalah sebuah organisasi di mana pengadaan pelayanan yang disesuaikan dengan kenyataan dan keperluan pelanggan dan dengan biaya terjangkau menjadi konsensus di kalangan anggota organisasi tersebut. Inti pendekatan semacam ini adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap efektivitas pelayanan, sehingga tantangan seperti di bawah ini yang menyebabkan gagalnya TKIM. Yang pertama, melihat apakah target mutu setiap departemen telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Terus memastikan bahwa proses yang bermasalah dari hasil analisa keluhan pelanggan terhadap koreksi gitu kan. Terus memastikan bahwa kebijakan atau prosedur baru telah dipahami dan ditepati gitu kan, tepati oleh semua bagian terakhir. Nah, penerapan TKIM tidak bisa dilakukan secara sama antara perusahaan atau dengan yang lainnya. Ini tergantung pada kinerja perusahaan. Terus, tantangan TKIM bagi akuntan manajemen. Peserta akuntan manajemen dalam TKIM yaitu mengumpulkan semua informasi kualitas yang relevan, berpartisipasi secara aktif dalam semua fase program kualitas dengan menyebarkan laporan biaya kualitas. Akuntan manajemen harus dilibatkan secara total dalam aktivitas perbaikan perusahaan. Terus memastikan perwakilan akuntan manajemen pada komunikasi utama di tim perbaikan kualitas, berpartisipasi aktif dan mengidentifikasikan daerah-daerah yang membutuhkan perbaikan kualitas, merupakan peluang perbaikan kualitas terbesar gitu kan. Terus yang ketiga, terlibat dari keputusan penurunan supplier. Terus mereview dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan nilai-nilai khusus pelatihan untuk personil pengendalian kualitas dan staf sumber daya manusia, mengumpulkan dan melakukan review secara terus-menerus terhadap sistem produk dan biaya-biaya perbaikan. Baik, saya akan melanjutkan. Tantangan TKIM bagi akuntan manajemen. Peran akuntan manajemen dalam TKIM yaitu mengumpulkan semua informasi kualitas yang relevan, berpartisipasi secara aktif dalam semua fase program kualitas, dan mereview serta menyebarkan laporan biaya kualitas. Akuntan manajemen harus dilibatkan secara total dalam aktivitas perbaikan perusahaan, seperti yang pertama, memastikan perwakilan akuntan manajemen pada Komisi Pengendalian Kualitas Utama dan tim perbaikan kualitas. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan perbaikan kualitas atau merupakan peluang perbaikan kualitas terbesar. Kemudian yang ketiga, terlibat dalam keputusan penentuan supplier. Terus yang keempat, mereview dan mengevakuasi efektivitas pengendalian dan nilai-nilai kursus pelatihan untuk personil pengendalian kualitas dan staf sumber daya manusia. Kemudian yang kelima, mengumpulkan dan melakukan review secara terus-menerus terhadap sisa produksi dan biaya-biaya perbaikan. Selanjutnya
perbedaan TKM dengan manajemen lainnya. Menurut Fandi Siptono dan Antasia Diana, ada 4 perbedaan pokok antara TKM dengan manajemen lainnya, yaitu yang pertama, asal intelektualnya, yaitu sebagian besar teori dan teknik manajemen berasal dari ilmu sosial. Kemudian yang kedua, sumber inovasinya. Bila sebagian besar teknik manajemen berasal dari sekilah bisnis dan perusahaan konsultan, maka inovasi TKM berasal dari para pionir yang berasal dari teknik, industri, dan ahli fisika. Kemudian yang ketiga, asal kelahirannya, kebanyakan konsep manajemen berasal dari Amerika Serikat, kemudian berkembang ke seluruh dunia, tetapi TKM lahir di Amerika, tetapi banyak dikembangkan di Jepang dan di negara Eropa. Yang keempat, proses diseminasi atau penyebaran manajemen modern bersifat hierarkis dan top-down. Yang meloporinya adalah General Electric, IBM, General Motors, sedangkan TKM lebih bersifat bottom-up. Penggerak utamanya adalah CEO dengan dimotori perusahaan kecil. Kemudian G, keuntungan atau manfaat menerapkan TKM. Banyak manfaat yang diperoleh dari penerapan TKM, khususnya bagi pelanggan, perusahaan maupun bagi karyawan atau staf. Manfaat tersebut didasarkan pada sistem kerja dari program TKM yang berlandaskan pada perbaikan berkelanjutan. A. Manfaat bagi pelanggan. Yang pertama, tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kepuasan pelanggan pastinya yang terjamin. B. Manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, terdapat perusahaan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Kelima, produk cacat berkurang. Yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. C. Manfaat TKM bagi organisasi. Yang pertama, pemberdayaan. Yang kedua, lebih terlatih dan berkemampuan. Yang ketiga, lebih dihargai dan diakui. D. Manfaat lain dari TKM yang mungkin dirasakan bagi perusahaan yang akan datang. Yang pertama, membuat perusahaan sebagai pemimpin dan bukan sekedar pengikut. Yang kedua, membantu terciptanya teamwork. Yang ketiga, membantu perusahaan lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang keempat, membuat perusahaan lebih siap dan mudah beradaptasi terhadap perubahan. Yang kelima, hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. Kemudian H. Unsur-unsur utama TKM. Komponen ini memiliki 10 unsur utama yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pelanggan dalam TKM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas dalam organisasi yang menerapkan TKM. Penentu akhir kualitas pelanggan internal dan eksternal. Kemudian yang ketiga, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TKM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Kemudian yang keempat, komitmen jangka panjang TKM merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Kemudian yang kelima, kerjasama tim atau teamwork dalam organisasi yang dikelola secara tradisional seringkali diciptakan persaingan antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut agar daya saingnya terdongkrak. Kemudian yang keenam, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Kemudian yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan dewasa. Ini masih terdapat perusahaan yang menutup mata terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedelapan, kebebasan yang terkendali dalam TKM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Kemudian yang kesembilan, kesatuan tujuan. Supaya TKM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Kemudian yang terakhir, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal yang penting dalam penerapan TKM. Oke, selanjutnya di sini ada siklus Deming.
merupakan proses produksi industri dan tingkat perbaikan yang dicari berada di tingkat produksi pada perusahaan pasca industri modern. Jenis-jenis perbaikan dibutuhkan, tetapi driver kinerja sering terjadi pada tingkat yang strategis. Untuk menggambarkan hubungan proses unit bisnis yang strategis, kita dapat membangun dua siklus PDCA bersarang. Ini dalam roda menggambarkan hubungan antara manajemen strategis dan manajemen unit bisnis. Selanjutnya, langkah-langkah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam TQM. Di antaranya ada menurut Anderson, yang pertama pengenalan dan pendefinisian masalah. Yang kedua, menentukan jumlah solusi alternatif. Yang ketiga, penentuan kriteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi solusi alternatif. Yang keempat, evaluasi solusi alternatif. Yang kelima, memilih solusi alternatif terpilih. Yang keenam, implementasi solusi alternatif terpilih. Dan yang terakhir, evaluasi hasil yang diperoleh untuk menentukan diperolehnya solusi yang memuaskan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengambilan keputusan. 1. Menganalisis semua yang ada dalam organisasi agar Anda sebagai pemimpin dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya ada nomor 2, tenang dalam menghadapi masalah. Sebagai seorang pemimpin, maka sikap tenang haruslah dibutuhkan. Selanjutnya nomor 3, perumusan masalah dilakukan sebagai keputusan yang berupa masalah dalam berbagai bentuk. Untuk mempermudah Anda sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, maka sebagai pemimpin perlu melakukan beberapa cara, dengan salah satunya mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya ada pengevaluasian, di mana alternatif merupakan pemilihan kriteria dalam menjadikan Anda sebagai pemimpin yang mudah dalam mengevaluasi. Misalkan dalam mengambil keputusan, manajer harus bisa menggunakan mesin yang baru untuk operasi, walaupun akan dikenakan biaya. Selanjutnya nomor 5, pemilihan alternatif terbaik. Dalam melakukan alternatif memang cukup sulit, namun alternatif ini akan dilakukan jika solusi permasalahan yang Anda dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan keputusan sulit disajikan secara lengkap jika tidak ada kompromi antara berbagai faktor. Semua harus dipertimbangkan dan diperhitungkan. Selanjutnya nomor 6, implementasi keputusan yang sangat penting bagi suatu organisasi. Memerlukan beberapa perubahan baik dari perilaku, sehingga dalam membuat keputusan berbagai karyawan yang melihat dari berbagai sudut pandang dapat menilai secara maksimal dan lebih baik. Selanjutnya, menerima semua keputusan. Semua pegawai organisasi wajib untuk menerima hasil yang telah disepakati bersama. Tidak ada perdebatan dan permusuhan yang akan dilakukan antara karyawan. Selanjutnya ada 7 tools TQM. Yang pertama ada CSCS atau lembar pemeriksaan. Seksheet ialah lembar yang dirancang sederhana, berisi daftar hal-hal hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data, sehingga pengguna dapat mengumpulkan data lebih mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian.
Selanjutnya ada scatter diagram. Adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinator Cartesian dengan satu variabel. Jika masing-masing sumbu untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut. Titik-titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis kurva. Semakin baik korelasi, semakin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Selanjutnya ada fishbone diagram, diagram tulang ikan. Sering disebut juga diagram Ishikawa atau cause and effect. Merupakan alat untuk mengidentifikasi berbagai sebab yang berpotensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Selanjutnya ada Pareto chart. Merupakan bagan yang berisikan diagram batang. Diagram garis, diagram batang memperlihatkan klasifikasi nilai data, sedangkan diagram garisnya mewakili total data kumulatif tersebut. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Gitu. Prinsip Pareto chart sesuai dengan hukum Pareto yang menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki presentasi terkecil 20% yang bernilai atau memiliki dampak terbesar 80%. Pareto chart mengidentifikasi 20% penyebab masalah vital untuk mewujudkan 80% improvement secara keseluruhan. Gitu. Selanjutnya ada contour chart atau peta kendali, ialah peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Data diplot dalam urutan waktu. Contour chart selalu terdiri dari 3 garis horizontal, yaitu garis pusat atau centerline, garis yang menunjukkan nilai tengah min atau nilai rata-rata, dan dari karakteristik yang diplotkan pada peta kendali. Before control limit, garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas. Dengan control chart kita dapat menarik kesimpulan tentang apakah variasi proses konsisten dalam batas kendali atau tidak. Dapat diprediksi di luar batas kendali karena dipengaruhi oleh special cause of variation, yaitu variasi yang terjadi karena faktor dari luar sistem. Evaluasi. Misalkan dalam mengambil keputusan, manajer harus bisa menggunakan mesin yang baru untuk operasi walaupun akan dikenakan biaya. Selanjutnya nomor 5, pemilihan alternatif terbaik. Dalam melakukan alternatif memang cukup sulit, namun alternatif ini akan dilakukan jika solusi permasalahan yang Anda dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan keputusan sulit disajikan secara lengkap jika tidak ada kompromi antara berbagai faktor. Semua harus dipertimbangkan dan diperhitungkan. Selanjutnya nomor 6, implementasi keputusan yang sangat penting bagi suatu organisasi. Memerlukan beberapa perubahan baik dari perilaku, sehingga dalam membuat keputusan berbagai karyawan yang melihat dari berbagai sudut pandang dapat menilai secara maksimal dan lebih baik. Selanjutnya, menerima semua keputusan. Semua pegawai organisasi wajib untuk menerima hasil yang telah disepakati bersama. Tidak ada perdebatan.
dan permusuhan yang akan dilakukan antara karyawan. Selanjutnya ada 7 tools TQM. Yang pertama ada CSCS atau lembar pemeriksaan. Seksheet ialah lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data, sehingga pengguna dapat mengumpulkan data lebih mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Selanjutnya ada scatter diagram. Adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinator Cartesian dengan satu variabel. Jika masing-masing sumbu untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut, titik-titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis kurva. Semakin baik korelasi dan semakin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Selanjutnya ada fishbone diagram tulang ikan. Sering disebut juga diagram Ishikawa atau cause and effect. Merupakan alat untuk mengidentifikasi berbagai sebab yang berpotensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Selanjutnya ada Pareto chart. Merupakan bagan yang berisikan diagram batang. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi nilai data, sedangkan diagram garisnya mewakili total data kumulatif tersebut. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Prinsip Pareto chart sesuai dengan hukum Pareto yang menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki presentasi terkecil 20% yang bernilai atau memiliki dampak terbesar 80%. Pareto chart mengidentifikasi 20% penyebab masalah vital untuk mewujudkan 80% improvement secara keseluruhan. Selanjutnya ada control chart atau peta kendali, ialah peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Data diplot dalam urutan waktu. Control chart selalu terdiri dari 3 garis horizontal, yaitu garis pusat atau centerline, garis yang menunjukkan nilai tengah min atau nilai rata-rata, dan dari karakteristik yang diplotkan pada peta kendali. Before control limit, garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas. Dengan control chart kita dapat menarik kesimpulan tentang apakah variasi proses konsisten dalam batas kendali atau tidak. Dapat diprediksi di luar batas kendali karena dipengaruhi oleh special cause of variation, yaitu variasi yang terjadi karena faktor dari luar sistem. Evaluasi, misalkan dalam pengambilan keputusan, manajer harus bisa menggunakan mesin yang baru untuk operasi walaupun akan dikenakan biaya. Selanjutnya nomor 5, pemilihan alternatif terbaik. Dalam melakukan alternatif memang cukup sulit, namun alternatif ini akan dilakukan jika solusi permasalahan yang Anda dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan keputusan sulit disajikan secara lengkap jika tidak ada kompromi antara berbagai faktor. Semua harus dipertimbangkan dan diperhitungkan.
Selanjutnya nomor 6, implementasi keputusan yang sangat penting bagi suatu organisasi. Memerlukan beberapa perubahan baik dari perilaku, sehingga dalam membuat keputusan berbagai karyawan yang melihat dari berbagai sudut pandang dapat menilai secara maksimal dan lebih baik. Selanjutnya, menerima semua keputusan. Semua pegawai organisasi wajib untuk menerima hasil yang telah disepakati bersama. Tidak ada perdebatan dan permusuhan yang akan dilakukan antara karyawan. Selanjutnya ada 7 tools TQM. Yang pertama ada CSCS atau lembar pemeriksaan. Seksheet ialah lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data, sehingga pengguna dapat mengumpulkan data lebih mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Selanjutnya ada scatter diagram. Adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinator Cartesian dengan satu variabel. Jika masing-masing sumbu untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut, titik-titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis kurva. Semakin baik korelasi, semakin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Selanjutnya ada fishbone diagram, diagram tulang ikan. Sering disebut juga diagram Ishikawa atau cause and effect. Merupakan alat untuk mengidentifikasi berbagai sebab yang berpotensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Selanjutnya ada Pareto chart. Merupakan bagan yang berisikan diagram batang. Diagram garis, diagram batang memperlihatkan klasifikasi nilai data, sedangkan diagram garisnya mewakili total data kumulatif tersebut. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Gitu. Prinsip Pareto chart sesuai dengan hukum Pareto yang menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki presentasi terkecil 20% yang bernilai atau memiliki dampak terbesar 80%. Pareto chart mengidentifikasi 20% penyebab masalah vital untuk mewujudkan 80% improvement secara keseluruhan. Gitu. Selanjutnya ada contour chart atau peta kendali, ialah peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Data diplot dalam urutan waktu. Contour chart selalu terdiri dari 3 garis horizontal, yaitu garis pusat atau centerline, garis yang menunjukkan nilai tengah min atau nilai rata-rata, dan dari karakteristik yang diplotkan pada peta kendali. Ukur control limit, garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali batas atas. Dengan control chart kita dapat menarik kesimpulan tentang apakah variasi proses konsisten dalam batas kendali atau tidak. Dapat diprediksi di luar batas kendali karena dipengaruhi oleh special cause of variation, yaitu variasi yang terjadi karena faktor dari luar sistem.